Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Wilujeng patepang deui dina pangajian basa Sunda materi sajak kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selamat berjumpa kembali dalam channel belajar bersama Disdik Kota Depok. Bintang. Belajar, inovatif, terampil, menyenangkan. Bersama saya Restilawati Mustika dari SMPN 22 Depok, mewakili MGMP Bahasa Sunda SMP MTS Kota Depok. Siswa-siswi hebat, bagaimana? Siap untuk memulai pembelajaran? Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi, dan amanat sajak sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua adalah mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi, dan amanat sajak, serta dapat mengekspresikannya dengan penghayatan yang tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Sekarang kita masuk kepada materi sajak. Sajak. Mungkin kita bisa juga mengartikan sajak itu puisi. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian berikut ini. Dalam karya sastra terbagi menjadi 3. Yang pertama, prosa. Yang kedua, puisi. Yang ketiga, drama. Lantas sajak ada di mana? Sajak merupakan bagian dari puisi. Karena dalam sastra Sunda, puisi itu sangat banyak jenisnya. Selain sajak, ada juga sisindiran, ada juga pupujian yang materi 1 sudah kita pelajari, ada juga mantra, kemudian pupuh, guguritan, dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, sajak merupakan bagian dari puisi. Berikutnya, definisi atau wangunan sajak. Sajak itu apa? Nah, sajak merupakan salah satu karya sastra Sunda yang direka dalam bentuk bahasa ugeran atau puisi. Seperti sudah disebutkan tadi, ugeran itu apa? Nah, puisi nyata istilah pikeun karangan terikat. Nah, ugeran bisa disebut juga karangan terikat. Yang dimaksud terikat dalam karya sajak adalah karangan yang ditulis menggunakan aturan yang ketat atau memiliki cara penulisan yang tidak biasa. Tidak biasanya seperti apa? Nah, kita tahu puisi ditulis menggunakan pada atau bait. Bait dalam bahasa Sunda pada. Sedangkan baris atau larik dalam bahasa Sunda adalah pada lisan. Sama seperti pupujian juga ditulis dalam bentuk pada dan pada lisan. Kalian masih ingat? Ya, karena itu juga merupakan bagian dari puisi. Kemudian, puisi merupakan karangan yang memanfaatkan keindahan dan kekuatan bahasa, terutama dalam pemilihan katanya, atau disebut juga diksi. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada juga diksi, sama pengertiannya. Kemudian, puisi memiliki purwakanti atau rima. Masih ingat purwakanti? Ada di materi pupujian. Ya. Persamaan bunyi akhir. Kemudian, kata yang digunakan dalam sajak atau puisi umumnya merupakan kata-kata konotatif atau kiasan. Berikutnya, unsur
pembangun sajak, unsur pembangun sajak. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ada jejer atau tema. Jejer merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang sajak atau penyajak kepada pembacanya. Tema sajak bermacam-macam, bisa saja kemanusiaan, keagamaan, cinta kasih, cinta tanah air, dan sebagainya. Yang kedua, nada. Nada merupakan sikap penyajak kepada pembacanya. Dari sikap penyajak ini yang mengakibatkan adanya suasana yang terasa oleh si pembaca. Kemudian rasa. Rasa yang menjiwai isi sajak. Yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan penyajak terhadap pembacanya. Contoh judul sajak Sunda. Berikut saya sampaikan beberapa contoh judul sajak Sunda yang populer. Di antaranya Tanah Sunda karya Aji Prosidi. Kemudian Sisi Balong Ngagoletrak karya Yus Rusyana. Dihiji Leuweung Geledegan karya Surahman RM. Lalaki Nu Balik Jurit karya Rahmat M. Saskarana. Dan banyak lagi yang lainnya. Berikutnya kita akan mempelajari arti konotatif jeung denotatif. Setelah disebutkan tadi bahwa kata-kata dalam sajak itu umumnya menggunakan arti konotatif. Apa sih arti konotatif? Arti konotatif yaitu arti atau makna yang tidak langsung menuduhkan barang yang dimaksud, tapi mengandung rasa atau tafsiran terhadap barang lain, atau kiasan dengan kata lain menuju kepada makna yang bukan sebenarnya. Lawan dari konotatif adalah arti denotatif, yaitu arti atau makna yang langsung menunjukkan barang yang dimaksud atau makna yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Contoh, Neng Sari jadi bentang di kelasna. Ini merupakan kalimat dengan makna konotatif. Yang kedua, bentang ting karetip di langit. Bintang berkelap-kelip di langit. Ini merupakan arti denotatif atau yang sebenarnya. Nah, kalian bisa tahu bedanya sekarang. Kata atau kecap bentang di kalimat pertama atau pada ungkara yang pertama bukan berarti bintang di langit, tapi bintang yang berarti bahwa Neng Sari adalah bisa jadi yang paling atas dalam hal akademis, atau bisa yang paling pintar, yang paling terampil, dan sebagainya. Sedangkan bentang pada kalimat kedua yang bermakna sebetulnya bahwa bintang itu berkelap-kelip di langit. Contoh yang lainnya, kalian bisa lihat seukeut. Seukeut itu artinya tajam. Omongannya tajam, membuat sakit hati. Diasah geura pesok teh sangkan seukeut. Asah coba pisau itu supaya tajam. Contoh yang kedua, amplop. Ari jadi pamimpin ulah gampil narima amplop. Jika jadi pemimpin jangan gampang menerima amplop. Ngirim surat teh kudu make amplop. Mengirim surat harus memakai amplop. Contoh yang ketiga, ngocor. Pahlawan geus ngocorkeun getihna pikeun kamardekaan. Mang Adun keur ngocorkeun cai kana ember. Nah, dari situ kalian bisa tahu mana yang merupakan konotatif, mana yang denotatif. Ya. Sekian dari Ibu, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat meski belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.